شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. Amma ba'du, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Maghfirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah di masjid yang kita cintai ini, sekaligus melanjutkan bertolabul ilmi. Mudah-mudahan perkumpulan kita, pertemuan kita menjadi perkumpulan dan pertemuan yang mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang doa mustajab. Kenapa? Karena masih banyak di antara kita yang kadang-kadang hanya meraba-raba bagaimana doa kita bisa diijabah oleh Allah. Oleh karena itu, saya mohon kepada takmir masjid untuk memakai proyektor agar kita bisa tahu secara konsep dalil yang mendasari bagaimana supaya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita betul-betul faham, betul-betul tahu tentang upaya kita agar dari segala permohonan kita diijabah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar mereka-reka atau meraba-raba, sehingga kalau hanya sekedar meraba-raba kadang-kadang bisa pas, tapi yang lebih banyak malah tidak pas. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saat ini kita juga masih dipertemukan dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya, teriring dengan itu, mudah-mudahan dengan kita mengetahui konsep yang ada ini, doa kita lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan keberkahan umur, mendapatkan keberkahan bulan Rajab, keberkahan bulan Sya'ban, dan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Konsep dalam berdoa bisa kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-ayat sadaqallahul azim. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwa aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka berupaya agar aku ijabah. Dan hendaklah mereka yakin kepadaku
agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Titik tekan pada ayat ini adalah pada kalimat maka hendaklah, dan seterusnya. Jadi Allah akan mengijabah terhadap doa kita. Tapi ada dua syarat. Ya, maka itu berarti kalimat jawab. Ya, kalimat jawab. Maka hendaklah mereka berupaya agar aku ijabah. Itu yang harus kita lakukan. Berupaya supaya ijabah. Kemudian yang kedua, hendaklah mereka yakin kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Satu contoh sederhana. Dalam sabda Nabi, beliau bersabda, du'aul walidi liwaladihi kadu'ain nabiyyi li ummatihi. Doanya orang tua kepada anak bagaikan doa Nabi terhadap umatnya. Tapi kenyataannya banyak orang tua yang mendoakan anaknya supaya anaknya solih, supaya anaknya pinter, supaya anaknya tidak nakal. Ternyata anaknya tetap nakal saja. Nah, terus ijabahnya di mana? Tapi kalau kita melihat lebih jauh lagi, ketika orang tua mendoakan jelek kepada anak, nek jare wong Jawa nyabdo anake, nyabdo elek ning ngene anake. Nggih. Lek wis enek kata-kata titenono, jelungup, ya jelungup saestu, gelundung ya gelundung saestu. Kenapa kalau orang tua mendoakan baik kepada anaknya belum tentu diijabah? Tapi kalau orang tua mendoakan jelek kepada anaknya, kenapa pasti ijabah? Akan ketemu jawabannya, orang tua yang mendoakan jelek terhadap anaknya pasti muncul dari dalam hati yang menjadi tempat keyakinan kepada Allah. Tapi kalau orang tua yang mendoakan baik terhadap anaknya, belum tentu dari dalam hati. Mayoritas rata-rata masih di lesannya saja. Itulah mengapa tidak diijabah. Karena unsur yang kedua belum terpenuhi. Yakin kepada Allah. Oleh karena itu dalam hal berdoa kita tidak boleh ragu. Tidak boleh ragu. Yakin kita, iman kita kepada Allah tidak boleh berkurang, tidak boleh menurun. Sehingga doa itu akan penuh dengan tekanan. Karena akan berbeda doa yang muncul dari dalam hati dan doa yang hanya sekedar lewat lisan saja. Penekanannya itu akan berbeda. Nah, ketika berbicara tentang yang pertama, hendaklah mereka berupaya. Yang dimaksud upaya itu bagaimana? Di sini diterangkan di dalam kitab An-Nukat wal Uyun, karya dari Imam Al-Mawardi, juz 1 halaman 132. Dinyatakan bahwa annal istijabah tolabul muwafaqah lil ijabah. Jadi al-istijabah, berupaya untuk diijabah Allah. Itu maksudnya apa? Upaya yang sesuai agar diijabah. Kalau orang meminta-minta misalkan ya, penuh dengan ekspresi, itu kan termasuk salah satu cara upaya yang sesuai. Misalkan dia ngomongnya, saya belum makan 3 hari itu ya sambil memegang perut. Misalkan begitu. Itu kan ekspresi. Upaya yang sesuai agar dijabah. Loh, kadang-kadang kita berdoa kepada Allah, Allahumma-nya bagaimana, mata kita kemana-mana. Iya kan? Jadi sama sekali enggak ada bobot dari doa itu.
Karena ekspresinya saja nggak ada. Bahkan kalau dalam riwayat yang lain Imam Ghazali itu menyampaikan orang yang ketika berdoa ma'al ghaflah, hanya mulutnya saja tapi hatinya ngelantur kemana-mana. Itu para malaikat itu bingung akan membawa doa itu. Sakjane iki njaluk tenanan apa gak? Makanya dia akan istilah kita itu akan hilang tertiup angin begitu saja. Kalau dalam bahasa hadis Nabi ya mu'allakun bainat sama iwal ardi. Dia hanya tergantung di antara langit dan bumi, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu yang namanya al-istijabah. Upaya yang sesuai. Itu yang harus kita lakukan. Makanya kenapa Nabi memerintahkan ketika kita berdoa menengadahkan tangan kita. Itu sebenarnya salah satu di antara bagian dari al-istijabah. Bagian dari al-istijabah. Kemudian ada penjelasan lagi di dalam tafsir Al-Lubab karya Ibnu Adil. Juz 2 halaman 364. Dinyatakan walid du'ai al-fadhun wa amkinatun wa awqatun wa ahwalun yakunul ghalibu fihal ijabah. Doa itu agar diijabah perlu mencari redaksi. Redaksi doa yang tepat. Contoh, misalkan panjenengan berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah umur saya ya Allah. Sering kan berdoa begitu? Tawil umurona, panjangkan umur kami. Misalkan. Malaikat langsung ngomong, fulan, dongamu diasise karo Gusti Allah, dikei 300 tahun umurmu. Lho, ya aja 300 tahun, kedawan. Jare njaluk dawa, dikei dawa kok malah kedawan. Itu berarti kan doanya tidak pas. Terus yang pas bagaimana? Memakai redaksi berkahnya umur. Allahumma barik lana umurona. Begitu. Termasuk rizki juga begitu. Berkahilah rizki kami. Dia akeh no rezekine malah akhirnya dibegal wong, misalkan gitu, dirampok wong, keluarganya mati. Wah, malah getun dia. Dia malah menyesal kenapa hartanya banyak. Berkah. Kalau dalam Al-Quran itu kan ada kalimat walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik. Fad'uhu biha. Berdoalah dengan asmaul husna. Bisa kita menggunakan ya nida misalkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin. Atau tanpa ya nida pun juga tidak apa-apa. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudus, Salamul Mukminul Muhaiminul Azizul Jabbar dan seterusnya. Itu doa, redaksi doa yang paling pas. Karena memang itu perintahnya Al-Quran. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Atau mungkin kita mengambil yang sepenggal saja karena pengen kaya misalkan ya. Yang dibaca ya ghaniyu, ya ghaniyu, ya ghaniyu, ya ghaniyu. Nah, diwaca ping 1000 malaikate lak wis paham. Oh iya njaluk sugih kan begitu. Karena kan ya ghaniyu itu wahai maha kaya. Atau redaksi-redaksi lain yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis. Karena yang dicontohkan di dalam Al-Quran dan hadis pasti itu adalah doa yang tepat. Redaksinya nggak mungkin salah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Redaksinya pasti pas.
Nah, kita sekarang akan membahas satu persatu. Jadi redaksi, tempat, waktu, dan kondisi. Berkaitan dengan redaksi doa. At-ta'addubu ma'allah, al-ihtirasu fid doa, al-warid li mujarradi tayammun. Ini di dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, karya Ibnu Asyur, juz 13 halaman 54. Etika berdoa kepada Allah adalah mendahulukan doa yang diajarkan Nabi. Itu etikanya. Jadi dari Al-Quran atau hadis-hadis Nabi. Atau memang Nabi mengajarkan kepada para sahabat. Sebenarnya lengkap. Nabi pernah mengajarkan doa pelunas hutang kepada sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Jadi sahabat Abu Umamah Al-Bahili itu biasanya dia kalau ke masjid itu hanya ketika jamaah atau ketika halakoh. Kanjeng Nabi dawuh-dawuh. Mendengarkan ya kayak begini, ini ngaji begini. Tapi suatu ketika Abu Umamah itu di masjid terus nggak pernah pulang. Nabi melihat hal itu kok dengarin Abu Umamah ini kak. Mulih-mulih ini masjid didekati sama Nabi. Abu Umamah dalam Kanjeng Nabi. Saya perhatikan kamu kok nggak pulang-pulang di masjid terus. Iya Kanjeng Nabi. Saya ini banyak hutang Kanjeng Nabi. Karena kalau saya di rumah banyak yang nagih hutang. Kalau di masjid kan lumayan. Yang nagih hutang itu sungkan dewi. Kan begitu. Karena di masjid kan nggak boleh ngobrolin dunia. Kan begitu kan. Akhirnya Nabi bersabda. Ala u'allimaka kalimatan. Maukah kamu aku ajarkan kalimat. Yang apabila kamu berdoa dengan kalimat itu, Allah akan menghilangkan kesusahanmu. Allah akan mengangkat permasalahanmu dan Allah akan melunaskan hutang-hutangmu. Ya Nabi mau. Akhirnya diajarkan doa dan dibaca oleh Abu Umamah Al-Bahili. Kemudian Abu Umamah Al-Bahili menyatakan, setelah saya membaca doa itu beberapa hari, alhamdulillah hutang-hutangku menjadi lunas, permasalahan-permasalahanku pun juga tuntas. Bisa dilihat di dalam hadis Sahih Bukhari. Kalimat doanya begini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Itu doanya. Hafal? Enggak hafal? Enggak bawa pulpen? Nah, wis gak hafal, gak bawa pulpen, dungane dawa pisan. Ya apa kira-kira? Ya? Ayo bareng-bareng ya, biar hafal ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Pokoknya dieling-eling ngarepe Allahumma inni a'udzubika. Tapi aja keliru. Keliru Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Wah ini malah gak lunas utangnya malah mencret zaman malam. Ya, karena itu doa malah doa mlebu sing itu gawa. Nah, itulah di antaranya. Ya, sebenarnya kalau kita mau menggali banyak sekali itu doa-doa yang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Ya. Kemudian berkaitan dengan tempat. Di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 198. Di situ ada firman Allah, "Fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin." Berzikirlah kalian kepada Allah di Masy'aril Haram.
Dan berzikirlah kepadanya sebagaimana Allah memberikan petunjuk kepada kalian. Meskipun sebelumnya kalian adalah orang-orang yang tersesat. Para ulama ahli tafsir menyatakan bahwa zikir yang dimaksud di sini adalah kaitannya dengan doa. Makanya kenapa berdoa di Masy'aril Haram itu adalah doa yang dijabah karena memang diperintahkan. Nah, ini merupakan salah satu simbol, salah satu arti bahwa ketika kita berdoa kepada Allah di tempat-tempat yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah, itu adalah doa-doa yang mustajabah di tempat itu. Ya. Di Ka'bah, di Hajar Aswad, Rukun Yamani, kemudian di bawah Talang Mas, di Multazam, bahkan di Mekah itu sendiri, di Raudhah, di Madinah secara umum. Juga termasuk bagi kita yang tidak sedang berada di sana, kan mungkin kesulitan kalau kita, wah, ning kono tok sing panggonan sing mustajabah terus ya apa gak duwe-duwe kan begitu. Jangan khawatir. Karena itu bisa dimukobalahkan dengan tempat-tempat ibadah yang ada di sekitar kita, di masjid, di musola, bahkan di rumah. Yang di rumah itu ada fasolatan, yang tempat sholat khusus. Itu termasuk tempat yang lebih ijabah daripada tempat-tempat yang lain. Kenapa? Karena di situ adalah tempat ibadah. Jadi kalimat Masy'aril Haram di sini itu adalah bermakna tempat-tempat ibadah. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahi, innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilayya, walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu." Ini termasuk ketika Rasulullah ngomong ya, berbicara dengan tanah Mekah. Demi Allah, sesungguhnya kamu Makkah adalah tanah Allah terbaik dan tanah Allah tercinta bagiku. Jika aku tidak dikeluarkan darimu, niscaya aku tidak akan terlahir. Ini yang menunjukkan bahwa tempat ibadah, karena memang Makkah itu seluruhnya adalah tempat ibadah. Nah, kalau di kita ya tadi itu seperti masjid, musola atau fasolatan. Jadi upayakan kalau memang bisa berdoa di situ, berdoa di situ. Itu namanya al-istijabah tadi itu. Jadi melakukan upaya yang sesuai, yang berkaitan dengan tempat. Sekarang yang berkaitan dengan waktu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nazala Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya, hina yabqa thuluthul lailil akhir. Yaqul, may yad'uni fa astajibalah, may yas'aluni fa u'tiyah, may yastaghfiruni fa aghfirallah." Allah menurunkan rahmatnya turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir, pada setiap malam. Kemudian Allah menyeru kepada para malaikat, "Adakah orang yang berdoa kepadaku? Akan aku kabulkan. Adakah orang yang meminta sesuatu kepadaku? Akan aku berikan. Adakah orang yang meminta ampunan dariku? Maka akan aku ampuni." Termasuk salah satu di antara waktu yang mustajabah itu adalah sepertiga malam yang terakhir. Dalilnya ini. Kemudian berkaitan dengan waktu lagi. Ad-du'a la yuraddu bainal adzani wal iqamah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah bersabda, doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Jadi antara azan dan qomat itu jenengan berdoa. Apa yang kira-kira panjenengan minta? Kalau misalkan redaksinya benar, tempatnya benar, waktunya benar, nah itu berarti kadar istijabahnya itu lebih besar.
Jadi secara redaksi sesuai dengan yang diajarkan, kemudian berkaitan dengan tempat di situ adalah merupakan tempat-tempat ibadah, ya, bisa dikatakan sebagai Masy'aril Haram tadi itu, ya. Masy'aril Haram tadi itu, ya, makna dari kalimat Masy'aril Haram. Kemudian yang ketiga, waktunya pun juga tepat. Secara umum juga di antara dua khutbah itu kan juga waktu yang mustajabah. Terus di antaranya lagi sintani maturadani. Rasulullah juga bersabda ini, doa tidak tertolak pada dua waktu. Ad-du'a indan nida wa tahtal matar. Yaitu doa ketika azan berkumandang. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk menjawab azan dan kemudian setelah menjawab azan kita berdoa. Itu karena doa itu doa yang mustajabah. Dan ketika turun hujan, nah ini beruntung sekali. Saat ini lagi musim hujan. Di daerah tertentu itu ada. Ketika turun hujan itu mereka keluar, bahkan pakaian-pakaian yang ada itu dikeluarkan semuanya. Supaya apa? Mendapatkan keberkahan hujan. Karena ketika hujan itu turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin bagi kita mungkin yang istilahnya gopoan ya, yang enggak kuat dengan hujan, kena udan titik wis greges, ya, sakit dan lain sebagainya. Ya sudah, kita berada di rumah atau di tempat ibadah kita, di masjid, di musola, ya, kita berdoa kepada Allah ketika hujan itu terjadi. Karena memang ada hadisnya. Itu termasuk waktu yang ijabah. Kemudian yang berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Idza sami'tum siyahat diyakah fas'alullaha min fadlih fa innaha ra'at malakan. Wa idza sami'tum nahiqal himari fata'awwadzu billahi minasyaiton fa innaha ra'at syaitonan. Ini. Ketika kalian mendengar ayam jantan berkokok, maka mintalah kepada Allah dari anugerahnya. Kenapa? Karena sesungguhnya ayam jantan itu melihat malaikat. Makanya kenapa tensitas ayam jantan bersuara itu pada sepertiga malam yang terakhir. Oh, bersaut-sautan tuh. Pitik jago, kluruk lu saut-sautan. Ojo malah rasan-rasan. Bar maghrib ana pitik kluruk. Oh, rondone sapa meteng nganggur lho. Lek ditakoki jari sapa? Ya jari mbah-mbah biyen. Itu kan enggak ada dasarnya. Ya mungkin iyalah, tapi ketika ditanya mbah sapa, kan enggak jelas. Kalau ini kan yang bersabda Nabi, ketika kalian mendengar ana pitik jago kluruk, ndongani Gusti Allah. Kenapa? Karena ayam jago itu bersuara karena melihat ada malaikat yang turun dari langit. Berdoalah. Itu termasuk waktu yang ijabah. Sebaliknya, wa idza sami'tum nahiqal himar fata'awwadzu billahi minasyaiton fa innaha ra'at syaitonan. Dan ketika kalian mendengar ringkikan kuda, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Karena kuda itu melihat setan. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, inna angkaral aswat la sautul hamir. Suara yang tidak disukai oleh Allah itu adalah suara ringkikan kuda. Jadi lek enek jaran beker niku krana roh setan. Makanya kita diperintahkan untuk membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, hamba memohon perlindungan dari godaan setan yang terkutuk. Beker maca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kok beker maneh? Ta'awudz lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kok beker maneh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wis ping 3 maca ta'awudz kok kudanya tetep beker terus, sama nyingkriya sing adoh. Aja-aja jaran iku beker krana sampean. Loh, kan setan itu kan minal jinnati wan nas. Ada dari golongan jin dan ada juga dari golongan manusia.
aja beker krono aku iki kan. Oh ditawuti kok si pagam beker ae kan. Kok ternyata sama nyikre kok gak beker berarti temen bekere krono. Ya harus muhasabah lah, introspeksi. Mosok selama iki sering lakoni maksiat gak rumangsa lek dhek adalah kan ngono. Makanya kan sampai ada anekdot ketika ada orang melempar jamarot ya, itu setannya protes, sesama setan jangan saling melempar. Ketika melempar jumroh. Nah, kemudian yang ketiga, orangnya. Redaksinya bagus. Tempatnya tempat mustajabah. Waktunya juga waktu yang mustajabah. Ternyata orangnya yang kurang mustajabah. Ya, akan sulit diijabah oleh Allah. Makanya orangnya ini juga penting. Makanya kenapa kita perlu minta doa kepada orang yang soleh. Makanya kenapa kita perlu didoakan oleh orang tua kita. Mengapa kita perlu didoakan oleh guru kita. Karena secara individu, ya, secara pribadi, beliau-beliau itu lebih daripada kita. Dalam hal ibadahnya, dalam hal keikhlasannya, melebihi dari kita. Karena orang yang berdoa itu menentukan juga. Salah satu di antara 4 komponen yang menunjang al-istijabah tadi itu. Jadi redaksinya, tempatnya, waktunya, nah yang terakhir ini orangnya itu penting. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 55 Allah berfirman fad'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan berendah diri dan lemah lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian di dalam ayat yang lain, surah Asy-Syura ayat 26, Allah berfirman, wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus solihati wa yaziduhum min fadlih. Allah mengijabah orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta menambahkan mereka dari anugerahnya. Jadi artinya tidak hanya diberi yang diminta tapi dikasih bonus. Jaluke 10 dikei 20. Nah itu ditambah oleh Allah karena anugerahnya. Siapa mereka itu? Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Makanya kenapa dalam kita berdoa supaya lebih ijabah dibantu dengan amal saleh. Terserah mau kita baca Al-Fatihah misalkan. Dalam doa pun Nabi juga mengajarkan sebelum kita berdoa dan setelah kita berdoa diawali dengan membaca hamdalah sholawat, diakhiri pun juga dengan hamdalah dan sholawat. Itu minimal dalam doa kita tercover oleh amal saleh. Bisa juga dengan membaca Fatihah terlebih dahulu, kemudian berdoa, bersedekah terlebih dahulu, kemudian berdoa. Bahkan Nabi memerintahkan orang yang menerima sedekah dari seseorang diperintahkan untuk mendoakan kepada orang yang memberi, kemudian orang yang memberi mengamini dari doa itu. Karena ketika kita melakukan amal saleh, di situ juga pada saat itu kesempatan kita berdoa dan ijabah doa itu bagi orang tersebut. Makanya untuk pribadi seseorang itu, ketika dia selalu beriman dan beramal saleh dimanapun, maka insya Allah doanya menjadi doa yang ijabah. Jadi diri kita ini sangat menentukan. Kemudian dalam keterangan tafsir Ar-Razi, karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, juz 3 halaman 115, ya dinyatakan da'watul muslim la turaddu ma lam yad'u bi ismin au qati'atar rahimin. Doa seorang muslim tidak akan tertolak
selama ia tidak melakukan dosa atau memutus silaturahim. Orang yang memutus silaturahim, doanya pasti akan tertolak. Makanya kita dalam melakukan amal solih, di antaranya ya bersilaturahim dengan saudara-saudara kita, dan pada saat kita silaturahim kita berdoa di situ. Nah, ini merupakan contoh-contoh ya. Sebenarnya kalau mau dikembangkan akan banyak sekali. Ini salah satu contohnya saja, tapi minimal itu tadi. Bagaimana al-istijabah itu bisa dicapai ya. Falyastajibuli tadi loh. Maka berupayalah mereka untuk saya ijabah. Nah, berupaya itu tadi itu berkaitan dengan redaksi, berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan waktu, dan yang paling penting adalah mulut dari orang yang berdoa itu. Nah, dari sini mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Yai mengatakan bahwa salah satu berzikir harus mendahulukan apa yang diajarkan Nabi. Saya pernah diajari bahwa ada zikir yang tidak merupakan bagian daripada Al-Quran maupun hadis. Tetapi ini diakui oleh orang-orang ahli tasawuf. Bunyinya begini kalau tidak salah Pak Yai. Ilahi anta maksudi wariduhu matlubi. Di situ terlihat bahwa tidak tersurat di dalam Al-Quran, tapi tersirat di dalam Al-Quran. Kalau tidak salah di Al-Baqarah 152. Jadi ada zikir tapi tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tapi itu diakui bahwa zikir itu ampuh sekali. Karena kalau tidak salah artinya, ya Allah, Engkau yang kami tuju, dan ridhomu yang aku dambakan. Jadi dari situ terlihat bahwa zikirnya di luar daripada Al-Quran dan hadis. Terus yang kedua saya sampaikan lagi bahwa ada satu pernyataan, ridhonya Allah tergantung daripada ridhonya orang tua. Saya kira itu penjelasan Pak Yai. Kalau ada salah saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan yang pertama berkaitan dengan kalimat ilahi anta maksudi atau doa yang harus redaksinya dari Nabi, itu sebenarnya kaitannya dengan afdholiyah. Jadi tidak ada larangan kita berdoa dengan menggunakan doa selain dari doa yang diajarkan oleh Nabi, itu tidak ada larangan. Afdholiyah lebih utama. Nah, karena begini, di dalam kitab Al-Azkar sendiri, kitab-kitab zikir, Imam Nawawi itu memberikan sebuah catatan bahwa ketika kita mau berdoa kepada Allah, sementara kita tidak tahu doa yang maksur, doa yang diajarkan, doa yang kewarid itu bagaimana, maka sebaiknya dia menggunakan doa yang dia pahami, doa yang ia mengerti. Karena apa? Karena dengan mengucapkan doa yang tidak dipahami secara lisan tanpa hati, dengan doa yang diucapkan meskipun itu tidak maksur tapi bisa masuk ke dalam relung hati, itu kekuatannya atau powernya itu masih lebih kuatan doa yang masuk ke dalam relung hati itu. Itu menunjukkan bahwa tidak harus maksur itu. Jadi afdholiyahnya iya. Cuman kan kadang-kadang, mohon maaf, kalau untuk orang awam kan kadang-kadang kalau justru doa-doa yang diajarkan Nabi malah kadang-kadang tidak paham artinya, kan begitu. Yus mending dungone dhewe tapi pas, misalkan nggih. Allahumma lancar.
Misalkan begitu ya. Allahumma barokah. Allahumma waras. Itu kan malah coroning ati malah mandes daripada bingung. Dungane waras ki apa ya? Kan malah bingung kan malah. Daripada nanti malah bingung cari redaksinya ya. Pakai redaksi sendiri tidak ada masalah. Dan kekuatan hati itu malah lebih diunggulkan daripada yang qawarid atau yang ma'thur tadi itu. Kemudian yang kedua, apa tadi? Ridhonya. Oh, ridhonya Allah tergantung dari ridhonya orang tua. Itu redaksinya hadis muttafaqun alaih, ridho Rabbi fi ridhol walidain. Jadi ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya kedua orang tua. Kalau dalam banyak tafsir itu diterangkan ada 3 hal, yang 3 hal itu memiliki pasangan yang tidak bisa dipisah. Yang pertama adalah ridho Allah dan ridhonya orang tua. Itu tidak bisa dipisah. Tidak bisa dipisah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi di situ ada perintah untuk menyembah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik kepada Allah, tapi kemudian tidak baik kepada orang tua, itu tidak akan bisa mendatangkan ridha Allah. Jadi ini 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Makanya doa yang mustajabah, amal yang diterima, itu adalah doanya atau amalnya anak yang berbakti kepada orang tua. Kalau anak yang durhaka kepada orang tua, wah masih haji ping 17, nggak akan bisa selamat. Karena itu satu komponen yang tidak bisa dipisah. Itu yang pertama. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya, berbakti kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, komponen yang tidak bisa dipisah yang memiliki pasangan adalah sholat dan zakat. Makanya sering kita temukan di dalam Al-Quran itu kalimatnya beriringan. Aqimus shalah wa atuz zakah. Itu beriringan. Itu juga sama. Saman sholatnya bagus, tapi nggak mau ngeluarin zakat. Nggak bisa. Saman rutin zakat, tapi nggak mau melakukan sholat. Juga sama, nggak bisa. Nah itu komponen yang kedua. Kemudian komponen yang ketiga yang berpasangan itu adalah iman dan amal saleh. Di dalam Al-Quran sendiri beriringan tuh. Amanu wa amilus shalihat. Selalu beriringan. Itu menunjukkan pasangan. Jadi iman saja tidak amal soleh, tidak bisa. Wah, kalau sholat kepada Allah, zuhur jam 12, jam 9 sudah masuk ke masjid. Saking ngapiin ning Gusti Allah. Tapi ning ngene menungso elek, utang enggak gelem nyaur. Misalkan, kira-kira bisa enggak masuk surga? Angel, karena itu bagian dari hakul adami yang itu akan menghilangkan seluruh amalnya. Baik kepada manusia, tapi tidak beriman kepada Allah. Ada orang non muslim, dia suka sosialnya tinggi, suka bantu sana, bantu sini, bantu sana, tapi tidak beriman kepada Allah. Bisa nggak itu berpahala? Tidak bisa. Iman dan amal soleh itu 2 pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, termasuk kaitannya dengan pertanyaan panjenengan tadi itu, ya ridho Rabbi fi ridhol walidain. Kalau dalam riwayat Ahmad, ridhollah fi ridhol walidain. Gitu. Oke, ada lagi? Cukup? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji pada pertemuan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadi benih-benih amal solih kita, sehingga kita dengan ilmu ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a warzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wal-afwa minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.